Seorang wisatawan terjatuh dari tebing setinggi 40 meter dari tebing objek wisata Broken Beach, Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Untung nggak mati tuh orang. Nggak terasa udah setahun berlalu. Berdasarkan video yang saudara lihat tadi, itu adalah saya, Alvalino Kasenda, turis asal Tomohon yang jatuh dari tebing setinggi 40 meter. Yang awalnya pengen jalan-jalan di Bali, tapi berakhir dengan gak bisa jalan dan harus dirawat selama 3 bulan di Bali. Nah, di tanggal 21 itu aku udah sewa private tour. Nanti bakal ketemu sama tour guide tapi di pulaunya langsung di Nusa Penida. Dan aku berangkat seorang diri karena teman-teman yang aku ajakin pada nggak bisa semua. Nah, di tanggal 21 November aku berangkat pagi-pagi jam 7 dari Pelabuhan Sanur sampai di Pelabuhan Nusa Penida. Tiba kurang lebih sekitar jam setengah 9. Setibanya di sana langsung ketemu sama Bli atau tour guide lokal aku. Terus aku langsung spontan ngomong, Bli, kira-kira boleh nggak aku langsung ke Klingking Beach? Soalnya aku bawa drone kan, pengen ngambil footage di sana. Takutnya kalau kesiangan nanti bakal mendung. Terus Blinya bilang begini, oh nggak bisa, soalnya nanti kita muter-muter. Jadi kita harus ke Broken Beach dulu. Di situ aku bener-bener kayak something wrong nih, kayak nggak puas gitu, terus jantung berdebar-debar, kayak nggak damai sejahtera. Dan singkat cerita, akhirnya kita pergi, jalan kurang lebih sekitar berapa ya, 20 menitan kalau nggak salah. Nah, setibanya di sana di Broken Beach, itu rame banget saudara, banyak orang yang lagi ngantri foto kan. Nah, aku ngantri itu di situ untuk buat berfoto. Nah, setelah aku ngantri, selesai berfoto 4 kali, karena memang aku belum puas berfoto, aku nanya lagi sama Bli. Bli, boleh nggak aku foto yang sebelah kanan situ? Yang ada rumput-rumput memanjang itu. Tapi aku mau foto yoga handstand. Kayak gimana tuh? Itu tangan di bawah, kaki di atas. Tapi aku udah sering bikin ini. Nah, aku nggak bakal dekat Bli. Jadi jaraknya kurang lebih sekitar 4-5 meter. Jadi aman dong ya saudara ya. Nah, aku kasih HP-nya ke dia, aku udah pasang timer 10 detik. Dan aku yoga handstand-nya arah ke sana, bukan arah ke jurang itu yang setinggi 40 meter. Nah, pas dia udah pencet, aku udah standby. Langsung tangannya gitu kan, kaki udah steady, tangan udah steady. Tiba-tiba hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5. Itu ada angin kencang yang itu bikin tangan aku nggak stabil sampai aku berusaha berdiri lagi. Nah, aku berdirinya itu kayak ada yang menarik ke belakang sampai aku mundur langkahnya ke belakang, saudara. Dan rumput yang aku pikir masih pijakan, itu ternyata cuma rumput kosong yang nggak ada pijakannya yang memanjang ke arah jurang. Jadi aku langsung kepleset dan langsung salto ke belakang. Di situ aku bener-bener ngerasa kayak pasti mati nih. Dalam hati aku keingat itu gitu, dan pikiran aku udah bener-bener panik banget saat itu. Dan aku jatuh dari tebing setinggi 40 meter. Aku cuma ngomong dalam hati, udah gak bisa berkata-kata, udah berserah aja sama Tuhan. Bilang dalam hati, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Pas aku jatuh itu cepet banget, gak sampai 10 detik. Aku jatuh, landing dengan kaki kanan. Itu di bawahnya karang, saudara. Karang dan ada air setinggi lutut. Kaki kanan aku langsung terpelecok, telapaknya ngadap ke atas. Dan bersyukur banget saat itu ada ombak yang nampung aku jatuh gitu loh. Dan aku percaya itu ombak yang Tuhan kirim. Ketika aku jatuh di ombak tersebut, di karang tersebut, aku langsung ditarik badannya seutuhnya ke daerah yang lebih dalam. Sehingga aku langsung cover dada sama kepala pakai tangan kiri ini. Ini yang kalau saudara bisa lihat, ini bekas jahitan, tulangnya keluar saudara. Ini otot bicep aku pindah ke belakang, tricep pindah ke depan. Itu benar-benar aku cuma panik, aku nangis. Aku ngomong dalam hati karena memang itu posisinya lagi tenggelam kan. Aku sambil angkat tangan kanan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Aku udah gak berdaya sekali saat itu. Satu-satunya pengharapanku saat itu hanya Tuhan. Karena aku pikir saat itu aku bakal meninggal ketika ombak tarik. Karena jujur ya saudara, aku bisa tahan napas itu di dalam air cuma 1 menit. Dan itu hampir 10 menit kejadiannya di dalam situ. Tiba-tiba aku udah berserah. Aku dengar suara di telinga kiriku. Kenceng banget ngomongnya. Ngomongnya, be still. Tenanglah. Di situ aku berasa dapat kekuatan baru. Aku berusaha berenang dengan tangan kananku yang nggak kenapa-kenapa. Dan nggak tahu gimana ceritanya, itu seakan-akan ombak kayak dorong aku kembali ke darat, saudara.
Aku kembali ke darat dengan posisi kaki kananku, saudara, itu udah terpelecok, udah ngadap ke atas, udah ada karang pasir, dan itu perih banget. Sama tangan kananku udah keluar tulangnya, aku kayak ngelihat, waduh, ngeri banget, saudara, kayak tulang ayam keluar gitu loh. Aku ngerasa kayak Tuhan, sampai tremor banget saat itu. Aku cuma ngelihat orang-orang di atas pada teriak, untung nggak mati tuh orang, ada yang pendarahan, ada yang mati, bayangkan ada yang teriak gitu. Itu rame banget di atas. Sambil videoin, sambil mereka kirim drone untuk kasih air, tapi drone-nya jatuh karena memang berangin sekali saat itu dan ombaknya benar-benar parah saat itu. Dan sampai di situ, saudara, aku ngambil kesimpulan untuk benar-benar berserah dan percaya Tuhan pasti sertai, Tuhan pasti memberikan kemenangan, pertolongan, dan aku bisa survive lewatin itu semua. Aku imani itu sambil aku angkat tangan menyembah Tuhan saat itu. Itu benar-benar momen dimana aku bisa intim sama Tuhan. Dan aku ngerasain banget penyertaan Tuhan yang sempurna. Aku jatuh jam 9:30 pagi. Dan itu baru direscue jam 3:30 sore. Ketika polisi sama tentara dari rescuer datang, mereka pikirkan aku orang asing. Jadi mereka langsung ngomong bahasa Inggris, "Are you okay?" Dan aku juga respon bahasa Inggris, "Yes, I'm fine. Please help me. I cannot wait any longer." Aku udah gak bisa nunggu terlalu lama. Dan akhirnya badanku langsung ditaruh di tandu, saudara. Itu karena badanku agak panjang ya kakinya ya. Jadi memang pas mau dikaitin di tali, ditarik, itu ternyata kaki aku yang patah, yang hancur udah tulangnya, itu nyangkut di tebing. Di atas yang narik itu ada sekitar 15 orang. Di bawah itu ada 2 orang. Mereka teriak, tarik kaki aku yang kanan ini nyangkut. Di situ rasanya aku udah kencing di celana itu udah karena saking sakitnya. Dan aku teriak, bahasa Manado bilang, "Aduh, kita pe kaki." Ketika mereka dengar kata kaki, mereka baru sadar ternyata saya orang Indonesia. Mereka langsung ngomong, "Oh, ternyata kamu orang Indonesia." "Iya, Pak, saya orang Indonesia." Pas mereka bilang kayak gitu, mereka langsung teriak juga, "Kendorin." Pas disuruh kendorin, ternyata, saudara, saya jatuh lagi di laut. Tenggelam kurang lebih selama 2-3 menit. Saya cuma ngomong dalam hati, "Tuhan, bakal mati di rescue kalau begini, Tuhan." Tapi di situ Tuhan ingetin satu ayat. Bilang, "Hanya dekat Allah saja aku tenang." Di situ aku benar-benar tenang, dapat ketenangan. Aku tetap berusaha tenang. Aku pasti selamat. Aku percaya penyertaan Tuhan pasti ada bagiku dan Tuhan akan mampukan aku lewatin ini semua. Singkat cerita, 5 jam aku dibawa dan dievakuasi, langsung dirujuk di rumah sakit terdekat di Gema Bakti. Setibanya di sana, dokter ronsen 15 kali, saking nggak percaya. Sampai digetok-getok kepalanya, tulang belakang tanya, "Ini nggak apa-apa, nggak apa-apa?" "Aman semua, dok, nggak ada sakitnya." "Serius kamu?" Dan dokter ngomong kayak gini, saudara, "Ini mujizat. Cuman kamu satu-satunya yang selamat. Sisanya yang jatuh di situ kalau nggak meninggal, mayat mereka hilang." Di situ aku cuma bilang, "Itu Tuhan Yesus, dokter." Dokter agama Hindu, dia percaya bahwa ini luar biasa banget. Ini mujizat, nggak masuk akal. Kok bisa ya kamu bisa lewatin ini semua? Dan tadi, saudara, saya sebutkan bahwa memang dalam kehidupan kita, kadang saudara ngelewatin yang seperti saya alamin. Ombak yang saya pikir bakal bikin saya mati atau meninggal, saudara, membuat saya takut. Ternyata Tuhan pakai ombak tersebut untuk menolong saya. Supaya apa? Supaya badan saya nggak hancur semua. Cuman kaki kanan sama tangan kiri saya yang tulangnya patah dan hancur. Sama dengan kehidupan kita. Terkadang sesuatu yang kelihatannya buruk, sesuatu yang kelihatannya membuat kita takut, Tuhan bisa pakai itu untuk menolong kita. Membuat kita jadi semakin lebih kuat, semakin lebih dewasa. Supaya kita mengalami kasih-Nya, mengalami betapa luar biasa kebaikannya dan penyertaannya yang luar biasa dan dahsyat dalam kehidupan kita. Dan aku juga mau bilang ini sama saudara. Aku benar-benar ngalamin penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa ketika aku sudah melewati 4 kali operasi. Ya, jadi Tuhan ingetin bahwa kalau kamu sudah lewatin yang sebelumnya, aku juga akan menyertaimu melewati yang sekarang ini. Ya, melewati rasa sakit, melewati setiap tangisan air mata. Tuhan mampukan kita lewati itu semua. So, apapun permasalahan saudara, apapun pergumulan saudara, sakit, penyakit, terjerat hutang, masalah ekonomi, keluarga, apapun itu, percaya kalau Tuhan bisa tolong aku dengan pertolongannya yang gak masuk akal, bisa selamat, bisa survive. Aku juga percaya lewat kebaikan dan kasih Tuhan, Dia juga akan menolong dan menyertai saudara,
melewati apapun yang saudara alami saat ini.